Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya ACC atau Holik Aksesoris, yang dimana kali ini saya mau membagikan cara pemasangan cara pemasangan untuk lampu tembak apa saja. Cuman yang sekarang yang lagi ramai itu lampu tembak di D2 laser ya, D2 laser. Dimana D2 laser itu dan yang lainnya itu, D2 laser itu dia ada dua mode, rata-rata dan umumnya itu dua mode, dan sebagian kecil ada yang tiga mode itu dua lampu nyala semua jauh dekat ya, dan dua mode itu dia ada jauh ada dekat ya. Rata-rata ada kuning ada putih gitu lampunya ya, lampu laser yang lagi marak di pasaran. Nah, sekarang saya akan membagikan cara untuk pemasangannya, instalasinya yang bagi yang awam untuk kelistrikan, terusan bagi yang tidak tahu kelistrikan, atau untuk relaynya juga ya, relay sikring supaya lebih aman. Apalagi yang di dua laser yang ada kipas. Yang ada kipas itu D2 laser yang wattnya yang lumayan besar ya, yang satu lampu dekat itu 20 watt dan lampu jauh 20 watt juga, total wattnya 40 watt. Kalau misalkan yang D2 laser yang non kipas hanya kabel doang outputnya, dia nggak ada kipasnya, itu rata-rata D2 kecil, D2 laser yang kecil dia wattnya paling 10 watt satu lampu. Nah, untuk dekat, untuk jauhnya 10 watt juga, jadi total watt outnya itu 20 watt ya. Jangan salah pilih ya, kalau misalkan ada kipasnya direkomendasikan pakai relay set ya, pakai relay. Nah, mari kita menggambarkan dulu posisi relaynya ini begini ya, seperti ini nih ya. Ini misalkan kita mau masang D2 laser nih. Nih D2 laser yang ada kipasnya ya. Ini yang ada kipasnya karena dia wattnya gede, total 40 watt ya. Nah, bagaimana kita caranya untuk pakai relaynya itu satu relay untuk satu lampu, bukan satu lampu ya, satu mode, bukan satu lampu, ini kan dua lampu, nanti dicabang saja nggak apa-apa, satu mode ya. Nah ini begini, kita contoh di sini aja dulu nih. Yang 30 dia relaynya. Nah, ini relay umum ya, bukan Hella ya, relay aftermarket cuman yang umum. Ini misal 30. Ini 87 ya, biar gampang. 87 ya. 30 86, ini 86 ini 85, ini 85. Nah, kita pakai yang 4 kaki ya. Nih, pakai yang 4 kaki dengan kode relay seperti digambar. Nah, nanti ini lampu, nanti saya koneksikan ke sini. Nanti di sini ada saklar tambahan, bisa dengan saklar motor originalnya juga bisa ya. Jadi kalau misalkan saklar original dia pakai lampu biasa, pakai lampu standarnya dia saklarnya. Nah, bentar, saya dekatkan biar lebih jelas lagi, lebih jelas ya. Nah, ini 30 87 86 85. Nah, ini dari aki ya, aki. Nah, ini plus, ini minus ke bodi motor ground ya. Nah, ini kita bicara dengan plus itu kita sambung ke nih ya,
jangan lupa ya. Nah ini jadiin satu nih. Nah jangan lupa dari aki itu kita pasang fuse, box fuse nya seperti ini umumnya ya. Nanti dikasih sekun, kasih kabel. Ini sebenarnya sih ya 20 ampere lah, 20 ampere ya, 20 ampere. Nanti kita ke fuse dulu, setelah fuse kita ke plus ya. Ini sebenarnya nggak jauh beda sama pemasangan klakson. Klakson kan satu relay ya, kalau ini 2 relay. Nah ini kita pasang paralel. Nah untuk kode 30 ya, 30. Sementara untuk yang 87, nah ini nih, nah ini 85 ground ya, semua ground ya, 85 semua ground ya, ground 85 ground. Oke. Nah ini dulu nih, ini lampu dekat. Misalkan ini lampu dekat, ini satu, kita ambil ground dulu satu ya. Ini ground, nih groundnya satu lah. Nah ini ground atau min sendiri-sendiri. Ini lampu dekat, ini lampu jauh, ini dekat, jauh, nah jauh. Nah ini kita ambil satu jalur, ini dekat, ini jauh. Kita jalur ke sini, ini ke sini. Oke. Nah ini gini ya, ini dekat, ini kabel dekat, ini kabel lampu jauh disambung di paralel, setiap lampu dijadiin satu ya. Nah nanti kita tarik satu kabel ke relay ya. Bentar ya, saya bikin ke relay. Jadi nanti ke relaynya seperti ini. Ini, nah ini lampunya sini. Nah ini, nah ininya ke 87 ini. Nah seperti ini. Nah tiap relay itu untuk satu-satu ya. Jadi ini lampu dekat di relay ini, lampu jauh lampu dekat di relay yang ini, lampu jauhnya di relay yang ini ya. Nah, udah kita gambarkan ya. Ini berarti ini jauh, ini dekat. Supaya lebih spesifik lagi nih tuh. Ini relay jauh, ini relay dekat. Nah ini 85 ke ground satu-satu disambung, bisa jadiin satu kabel, bisa sama kode 30 dijadiin satu, bisa ke fuse kan ya. Nah tinggal kita koneksi ke 86 itu sinyal ya, kode sinyal kayak satpam itu kan 86. Nah itu sinyal namanya, nyambung untuk mengkoneksikan ya, untuk menyambungkan. Nah itu muasal dari kode 86 itu umumnya kode sinyal. Jadi kode 86 itu kita tergantung permintaan. Jadi saklar tersebut mau terpisah sama lampu motor apa mau disatukan sama lampu motor. Ini terutama motor yang sudah DC ya, sudah DC lebih enak. Nah kita kalau pengen terpisah, kita pakai saklar lampu sen, bisa pakai saklar lampu sen. Kan ada 2 mode tuh, kanan dan kiri, yang tengah mati gitu kan. Nah jadi kita pakai saklar lampu sen aja ya. Bentar, saya ambil saklar sen ya. Kita dapat saklar lampu sen ya.
misalkan ini saklar lampu sen. Nah ini bisa dikoneksikan seperti ini. Ini 86, ini 86. Nah set, nah ya, ini saklar lampu sen. Misalkan ini saklar lampu sen kan otomatis ada 3 sekun. Nah 3, jadi yang tengah, kanan dan kiri. Nah ini ke kontak motor ya, ke kontak motor on, ke kontak motor on. Nah ada saklar lampu sen kan ada 3 nih. Ini ke kontak motor on, lalu ini ke saklar kanan. Nah kanan dia lampu dekat. Kalau misalkan netral lagi ke kiri, nah ke kiri dia lampu jauh. Nah dia ngirim sinyal ke 86, dimana 86 ini terbagi oleh lampu jauh dan lampu dekat dari relay itu ya. Nah seperti ini nih. Jadi pakai saklar sen. Nah kita modif lagi nih, gimana caranya supaya saat kita lampu jauh motor, misalkan posisi off nih, ini kan posisi off. Nah kita modif lagi nih, kita kasih tambahan lagi nih supaya lebih maksimal kalau kita nembak lampu jauh ya. Jadi lampu jauh itu fungsinya untuk mengasih sinyal ke kendaraan yang di depan kita ya, dan untuk bantu penerangan yang lebih maksimal lagi kalau misalkan lampu jauh diaktifkan. Jadi lampu jauh itu misalkan lampu jauh motor kita kurang terang, ini kita bikin jalur lagi untuk ini kan saklar terpisah. Nah sementara lampu jauh kita pengen lampu jauhnya di saklar lampu originalnya connect ke lampu tembak juga. Gimana caranya? Nah seperti ini, saya kasih tahu rahasianya nih. Jadi kita fokus ke lampu jauh. Nah ini lampu jauh. Nah ini lampu jauh. Kita fokus ke sini ya. Jadi kita sambungin ke sini, bukan semata-mata nyambungin saja. Karena apa? Kalau misalkan semata-mata kita nyambungin saja, otomatis kita posisi saklar ini di onin ke lampu dekat tembak dan lampu jauh tembak, otomatis kalau kita nyalain ke lampu jauh tembak, lampu utama ikut jauh juga ya enggak. Jadi harus itu kemana-mana lah, berantakan ya. Jadi begini caranya. Ini misalkan lampu motor, saklarnya saklar jauh dan dekat. Nah kalau misalkan kita mau tembak nih, lampu jauhnya, lampu tembak nyala juga, jadi fokus ke sini, kita jalur kabel ke sini. Nah ke kode 86 juga, ke kode 86 juga dikasih jalur ke dari lampu jauh. Umumnya warna kabel kuning lah ya, dari lampu utama tuh. Honda itu warnanya biru, kalau Yamaha warnanya kuning untuk lampu jauh. Nah kita tidak semata-mata hanya menyambungkan doang ya. Jadi kita dikasih tambahan komponen di sini supaya kalau misalkan kita nyalain saklar tambahan di mode jauh, dia lampu nggak nyala, lampu motor nggak nyala, misalkan nggak. Nah jadi kita tambahin di dioda. Nah kita kasih dioda di sini. Kita kasih dioda di sini supaya satu fungsi ya. Nah ini silver. Nah posisi silvernya ke arah lampu relay dari saklar lampu jauh, kalau enggak lampu jauh yang original motor. Nah sini, jadi dia fungsinya untuk kita tembak lampu tembak ikut nyala untuk menyalakan lampu jauh dari motor itu ya. Nah begini ya dioda, kasih dioda, ngomong aja dioda 2 ampere cukup ya buat relay doang, soalnya kalau strom utama dia ke kontak soalnya ya. Jadi ini udahnya seperti ini nih. Nah seperti ini lampu tembak, ini lampu dekat, ini ground satu-satu, ini lampu dekat, lampu jauh. Jadi lampu dekat sini, lampu jauh yang di sini. Nah kita fokus. Nah di sini ini pakai saklar kontak motor ya, ini saklar sen, pakai saklar sen seperti ini nih. Ini lebih enak lagi nih yang murah ya enggak, yang murah. Kalau saklar elektronik kan harus disolder, kalau ini kan nah dicolokin tuh, ini dicolokan tuh.
ya. Jadi kanan kiri enak tuh, kanan jauh kiri dekat, nah enak. Jadi murah juga, kalau saklar tambahan lumayan mahal kalau misalkan beli. Jadi bagian dekat ini jauh. Nah kalau misalkan lampu jauh tembaknya ikut lampu motor, nah tinggal dikasih diodenya yang mengarah ke relay, nah, supaya lampu tembak jauh itu lampu tembaknya nyala, pas lampu jauh motor lampu tembak nyala, seperti itu ya kawan. Mudah-mudahan bermanfaat ini ya, keterangan seperti ini. Jangan lupa subscribe-nya ya di channel ini ya, untuk pemasangan aksesoris. Calling saja untuk pertanyaan masalah elektronik motor, mobil, pemasangan aksesorisnya tinggal japri aja ke nomor WA ini ya. Jangan lupa subscribe-nya dan bagikan ke teman-teman yang biasa masang DIY, beli online, yang susah untuk memasang. Nah, tutorialnya ikutin aja seperti ini caranya ya. Jangan lupa views. Oke, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Semoga kita diberikan sehat selalu, sehat walafiat ya, panjang umur, amin. Sekian keterangan dan berbagi cara dari saya, Kholik Aksesoris. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.